Haleluya, puji Tuhan. Allah terus menyertai kita dalam segala keadaan kita. Harusnya pagi ini kita beribadah atau ibadah kebaktian Natal di Le Eminence. Tetapi karena sesuatu hal, akhirnya kita tidak jadi ibadah di Le Eminence. Tapi saya berharap kita tidak mengurangi rasa sukacita kita, bergembira kita, celebration kita di hari Natal tanggal 25 ini. Saya berterima kasih untuk beberapa yang sudah prepare, mempersiapkan diri latihan, bagi tim mimbar yang latihan yang luar biasa. Walaupun tetap tidak jadi, tapi saya berterima kasih, tetap bergembira. Terima kasih juga untuk tim konsumsi yang sudah prepare juga, yang sudah pesan makanan. Jadi itu akan dipakai di esok hari untuk pelayanan Natal kita sebagai satu pelayanan sosial yang kita akan bagikan makanan. Terima kasih juga untuk tim Asher. Terima kasih untuk beberapa orang yang sudah terlibat memberkati rencana ibadah Natal kita. Walaupun tidak terjadi di Le Eminence, tetapi hari ini kita akan beribadah di keluarga kita masing-masing. Ya, tetap selalu semangat. Mari kita menikmati masa ibadah kita sederhana di dalam keluarga kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah makna Natal menjadi satu rangkaian dari kehidupan iman dan rohani kami yang membangun hidup kami menjadi orang Kristen yang luar biasa. Kami siap bertarung dengan segala keadaan apapun juga dengan iman kami, dan kami teguh berdiri dalam pengharapan kami kepada Kristus. Sekalipun ideal faktual kami tidak sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang kami harapkan. Tapi kami tahu bahwa proses akhir di iman kami menyajikan satu kebahagiaan tanpa batas dan luar biasa di dalam Kristus Tuhan Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di hari Natal kita hari ini kita akan bicara tentang Be Strong in the Lord. Kita akan membuka di dalam Injil Lukas, pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Bapak Ibu, mari kita buka Injil Lukas, pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Saya akan membacakan, Bapak Ibu semuanya menyimak dengan baik-baik. Di dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret, kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya. Firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Ibu, sejarah perkembangan kekristenan menyajikan sebuah realitas kehidupan faktual tentang tantangan hebat yang berhubungan bagaimana orang-orang Kristen mengalami penderitaan, aniaya, pengujian kualitas iman mereka. Bapak Ibu, salah seorang teolog yang bernama Dietrich Bonhoeffer, dia berkata, "Jika kita berharap menjadi seorang Kristen tanpa tantangan dan tanpa penderitaan, maka kita bukanlah seorang Kristen yang sejati. Semua tantangan dan penderitaan serta hal buruk apapun juga adalah pupuk subur untuk perkembangan kualitas iman sejati kita terhadap Kristus Yesus Tuhan kita." Orang-orang Kristen masa lampau memberikan sebuah jalan atau jejak yang jelas tentang keberanian iman mereka yang luar biasa. Bukti otentik mereka semuanya sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sejati, pengikut Tuhan yang sejati. Mereka teruji justru di dalam dapur kesengsaraan, bukan dalam berkat-berkat yang begitu besar yang membuat mereka seringkali lupa. Bagaimana dengan kekristenan kita sekarang?
saya harus berkata jujur, dan saya harus mendapati begitu banyak faktual. Miris sekali kalau kita bicara tentang kualitas iman Kristen. Kita mudah menjadi orang-orang Kristen yang gampang mengeluh, gampang menyerah, gampang menyalahkan. Entah itu menyalahkan Tuhan, menyalahkan pemimpin rohani, menyalahkan gereja, menyalahkan teman-teman untuk semua masalah-masalah atau tantangan atau penderitaan yang kita alami dalam hidup kita semuanya. Sehingga kita menempatkan diri kita menjadi orang-orang Kristen kelas teri. Satu kondisi orang-orang Kristen yang tidak memiliki dinamika kekuatan iman. Satu kondisi di mana kita tidak memiliki karakter orang Kristen yang punya daya tempur, daya juang, daya tahan yang luar biasa. Kita tidak memiliki loyalitas terhadap iman, terhadap Kristus. Kita tidak memiliki dedikasi, keberanian kita terhadap masalah-masalah dan penderitaan itu menjadi kiat oleh apapun juga. Nah, kalau kita melihat juga dengan COVID-19 ini, kita bisa melihat, kita bisa menguji sekarang ini. Siapa sebenarnya kekristenan kita? Bagaimana kondisi kekristenan kita? Kita bisa mengujinya, Bapak Ibu. Saya tidak akan menjadi hakim bagi Bapak Ibu semuanya. Tetapi Bapak Ibu semuanya mulai berdiam diri, bertanya dalam dirinya, seberapa besar sebenarnya kualitas iman saya? Apakah saya pantas disebut sebagai pengikut Kristus yang sejati? Karena hal-hal yang mungkin tidak ideal yang kita hadapi hari ini. Bapak Ibu, ketika kita menjadi orang Kristen yang memiliki kapasitas iman kecil, maka masalah kecil bisa menjadi masalah raksasa luar biasa. Dan kita menjadi orang-orang Kristen yang terkalahkan oleh masalah. Tapi kalau kita menempatkan diri kita menjadi orang-orang Kristen yang memiliki iman yang kuat, maka kita menempatkan raksasa pun itu menjadi orang yang sangat kecil atau masalah yang sangat kecil di dalam hidup kita semuanya. Nah, bagaimana kita melihat semua kondisi hidup ini, itu juga ditentukan dari kualitas iman Kristen. Kalau kita menjadi orang Kristen memiliki iman raksasa, maka kita menempatkan masalah itu menjadi kurcaci. Satu keberadaan yang sangat kecil yang mudah untuk ditaklukkan dan dikalahkan. Maka iman menjadi sesuatu juga yang sepenting, selain dari beberapa unsur-unsur yang lain yang membuat kita memiliki kapasitas orang Kristen yang kuat dan sejati dalam hidup ini. Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama hari ini berhubungan dengan Maria. Bagaimana ketika dia menerima tugas yang sangat penting ini, itu menjadi satu tugas yang sangat berat di dalam hidup dia. Dia yang tadinya mungkin juga menghadapi satu situasi keterkejutan. Dia mengalami keterkejutan secara psikologis, mengalami keterkejutan juga secara emosional, keterkejutan juga secara pikiran. Dia tidak siap untuk semuanya itu. Tapi di dalam kelemahan itu, akhirnya Maria menjadi be strong in the Lord. Dia menjadi kuat di dalam Tuhan. Pertanyaannya hari ini adalah, bagaimana kita bisa menempatkan diri kita menjadi orang-orang yang kuat di tengah segala kelemahan-kelemahan yang terjadi di dalam hidup kita ini. Mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dari kisah Maria dan kisah Natal ini sendiri Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, be strong in the Lord adalah ketika kita menjadi kuat dalam perasaan dan pikiran kita di saat kita menghadapi kondisi gundah gulana dalam hati dan pikiran kita semuanya. Bapak Ibu, kalau kita melihat pertemuan antara Gabriel dengan Maria, di sana menyajikan sebanyak kejutan-kejutan, dan kita melihat secara eksplisit bagaimana perasaan dan pikiran Maria yang menjadi gundah gulana. Bagaimana takutnya Maria bertemu dengan Gabriel pertama kali, dia sudah mengalami ketakutan luar biasa. Belum lagi kemudian tugas-tugas besar yang dinyatakan oleh Gabriel kepada Maria. Itu cukup membuat dia mengalami shock luar biasa. Dan kejutan itu dalam hati, kejutan itu, shock itu terasa sekali Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Maka kalau saya bisa menggunakan kata bebas, saya kalau menempatkan diri saya sebagai Maria, saya bertanya kemudian, mengapa mesti saya Tuhan? Mengapa kau tidak pilih orang lain? Ini tugas berat. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ini bukan hanya bicara bagaimana mungkin terjadi tentang sebuah kondisi dia bisa mengandung, tapi ini juga bicara tentang bagaimana ini bisa mungkin terjadi. Ini nggak kuat aku nanggung segala sesuatu. Terlalu berat ini. Maria tahu resiko ketika dia mengambil tugas untuk melahirkan Yesus itu di dalam kandungan dia. Dia akan berhadapan dengan sanksi sosial, sanksi religi. Dia akan berhadapan dengan sanksi-sanksi yang lain yang begitu berat. Reputasi dia dipertaruhkan di sini. Bahkan hidup dan mati dia dipertaruhkan di sini, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Bapak Ibu juga terjadi itu dengan Yusuf. Pada waktu Yusuf mendengar bahwa Maria mengandung, Yusuf juga mengalami satu shock yang luar biasa secara emosional, secara psikologi, juga secara pikiran. Akhirnya Yusuf mengambil keputusan, walaupun diam-diam dia ingin memutuskan Maria. Apa yang dialami oleh Yusuf
itu juga sama dengan Maria. Bagaimana mereka mengalami kegundah-gulaan dalam hati dan pikirannya karena tugas yang begitu berat, karena tugas yang diembannya untuk melahirkan Sang Mesias, Sang Immanuel, Yesus yang jadi juru selamat. Tapi ini resiko terlalu berat, bebannya terlalu berat, tanggung jawabnya terlalu berat. Maria merasa tidak mampu, bahkan Yusuf pun merasa tidak mampu. Di saat kelemahan-kelemahan itu terjadi, mereka menghadapi satu kondisi yang drop. Bukankah itu juga seringkali terjadi dalam hidup kita semuanya? Perasaan dan pikiran kita sering mempermainkan daya tahan kita, mempermainkan damai sejahtera dalam hidup kita semuanya, mempermainkan kekuatan dan stabilitas dalam segala aspek hidup kita semuanya. Kalau Bapak Ibu menjadi Maria, apa yang akan Bapak Ibu pikirkan? Keputusan apa yang Bapak Ibu ambil? Kalau Bapak Ibu menjadi Yusuf, kira-kira keputusan apa yang akan Bapak Ibu ambil? Saya yakin kita juga mungkin akan menempatkan diri kita mengambil posisi cara berpikir, kemudian pembelaan, permintaan-permintaan, keputusan-keputusan yang hampir mirip dengan mereka. Kenapa? Karena pikiran dan perasaan seringkali menempati porsi yang membawa kita semuanya mengambil keputusan-keputusan dengan tidak benar. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya bersyukur bahwa ada satu kekuatan yang Tuhan berikan kepada Yusuf, kepada Maria yang luar biasa. Mereka yang tadinya lemah, akhirnya mereka menjadi kuat luar biasa dalam perasaan dan pikirannya di dalam Tuhan Allah luar biasa. Sering kita berada dalam keputusan, dalam kondisi lemah, perasaan pikiran kita kalut, dan kita mengambil keputusan-keputusan yang salah. Tapi saya bersyukur bahwa Yusuf dan Maria dia dikuatkan, diteguhkan, sehingga dalam segala keterbatasan kelemahan dia menjadi pribadi yang be strong in the Lord. Dia menjadi kuat luar biasa di dalam Tuhan yang luar biasa. Bagaimana cara Tuhan membuat akhirnya Maria dan Yusuf yang mengalami titik-titik nadir, titik kelemahan di dalam pikiran dan dalam perasaan dia yang paling mungkin dalam jurang kenadiran, itu bisa bangkit luar biasa. Narasi di dalam Injil Lukas dikatakan demikian Bapak Ibu. Ketika malaikat Gabriel memberikan salam, itu sudah memberikan rasa takut. Diberikan tugas, makin terkejutlah. Tapi saya senang sekali bagaimana Gabriel mengatakan, kamu, dikatakan, Elisabeth, saudaramu itu sudah mengandung. Ini adalah bulan ke-6 yang dikatakan mandul. Tapi dia sekarang mengandul. Bapak Ibu, malaikat ini membawa kita semuanya pada satu situasi yang luar biasa. Allah itu adalah Allah yang perkasa, Allah yang berdaulat, Sang Creation. Dia bisa melakukan segala sesuatu yang memiliki kemahakuasaan tanpa batas. Kalau dalam hukum biologi atau hukum kedokteran, dalam hukum kita, orang mandul sudah tidak mungkin bisa melahirkan anak. Tapi justru di dalam kedahsyatan dari kuasa Allah, Sang Kreasi, Sang Kreator yang luar biasa, kemandulan tidak bisa menjadi hambatan untuk Allah menyatakan kuasa untuk menghasilkan produktivitas, memberikan sebuah janin kepada manusia yang dikatakan mandul menurut hukum lumrah. Jadi Maria ditarik lagi kepada keperkasaan Allah. Jadi Maria ditarik lagi kepada pekerjaan Tuhan yang ajaib. Jadi Maria ditarik lagi melihat Allah yang dia sembah, Allah yang memberikan tugas, Allah yang memberikan sesuatu proyek besar dalam hidup dia. Itu bukanlah Allah yang main-main, bukanlah Allah yang tidak berintervensi dalam hidup dia, bukan Allah yang meninggalkan dia seperti deisme, tapi Allah yang secara langsung menyatakan kedahsyatan dalam karya-karya ajaib. Dan Maria dibawa, dikuatkan, diteguhkan untuk menjadi kuat di dalam Tuhan, dengan cara bahwa dia paham bahwa Tuhan yang memberikan perintah kepada dia adalah Tuhan yang betul-betul perkasa yang dahsyat. Yang kedua, itu ditunjukkan bahwa Allah bukan hanya melakukan, menunjukkan jati diri dia sebagai Allah yang perkasa yang dahsyat, tapi ditunjukkan juga bahwa Allah itu memberikan orang-orang yang menjadi penolong. Siapa dia? Elisabeth. Elisabeth itu mendahului Maria. Itu menjadi satu bab ibu mentor juga bagi dia. Bapak Ibu, kalau kita baca nanti di Injil Lukas selanjutnya, Maria berkunjung di Elisabeth. Di sana kemudian ada satu dialog yang luar biasa. Saya yakin ini adalah bagian dari konseling pastoral juga pementoran yang luar biasa. Jadi dalam masalah-masalah ketika kita menghadapi perasaan dan pikiran kita yang galau, ada orang-orang yang disediakan untuk memotivasi kita, untuk menguatkan kita, menjadi mentor, sehingga kita kemudian menjadi kuat luar biasa. Kita menjadi kuat oleh karena ada orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran Allah, orang-orang yang memiliki pemikiran positif, dipakai oleh Tuhan untuk membangun kita yang lemah di dalam perasaan dan pikiran kita, sehingga kita menjadi be strong in the Lord di dalam perasaan dan pikiran kita semuanya. Ini luar biasa. Bagaimana Maria dikuatkan, dikuatkan di dalam Tuhan. Bagaimana dengan Yusuf?
Yusuf juga menghadapi situasi yang sama dengan Maria. Waktu dia berusaha mengambil keputusan untuk diam-diam menceraikan, Tuhan memberikan sebuah mimpi. Tuhan berbicara lewat mimpi. Dan Yusuf diberikan mimpi oleh Tuhan supaya dia jangan takut. Allah berbicara secara langsung. Jadi Bapak Ibu, ingat, sampai hari ini Tuhan masih bertindak, Tuhan itu masih berintervensi, Tuhan itu benar-benar bersama dengan kita. Dia bisa bicara dengan kita, dia bisa berinteraksi dengan kita semuanya. Jadi artinya Allah ingin membawa dalam sebuah faktual untuk kita kuat di dalam perasaan dan iman, bahwa Allah itu bersama. Dia masih bicara, dia masih bekerja, dia real dalam hidup kita semuanya. Dia tidak tinggalkan kita, dia bisa bicara, memberi petunjuk dengan jelas dalam hidup kita semuanya. Sehingga dalam segala keputusasaan kita untuk mengambil cara-cara yang salah, di sana ada suara Tuhan, di sana ada informasi Tuhan, di sana ada petunjuk kebenaran yang terang, yang jelas, yang membuat kita tidak mengambil keputusan-keputusan dengan cara salah. Firman yang kemudian dibicarakan, dinyatakan dalam mimpi Yusuf, membuat Yusuf kemudian memiliki hati yang kuat, pikiran yang kuat, dan dia memilih Maria, dan dia bersama-sama dengan Maria untuk melakukan satu tugas besar. Yusuf mendampingi Maria, Yusuf mengambil Maria, dia selalu ada bersama-sama dengan Maria, dia tidak tinggalkan Maria. Wah, ini luar biasa. Bagaimana pikiran dan perasaannya dikuatkan oleh Tuhan, membuat kedua orang ini berani menanggung resiko-resiko yang sangat kuat, luar biasa. Resiko sanksi sosial, sanksi religi, hidup dan mati, reputasi sepanjang zaman mereka hidup akan dipertaruhkan. Tapi mereka ambil itu semuanya. Mereka tidak takut dengan semua resiko yang buruk, tentang kematian, tentang hal-hal yang buruk, tentang dikucilkan atau diomongin, digosipkan apapun juga. Mereka telah siap, sebab perasaan dan pikiran mereka, be strong in the Lord, kuat di dalam Tuhan. Adakah hari-hari ini pikiran dan perasaanmu begitu takut luar biasa? Adakah hari-hari ini kau berpikir, tahun ke depan aku merasa seperti susah, usaha dan perusahaanku seperti mungkin takut, sehingga kau mengalami ketakutan luar biasa? Engkau mungkin menghadapi takut luar biasa di bisnis, di keuanganmu, di kekuatan kesehatanmu, di hari tuamu, atau bisnis, atau sekolah. Hari ini, tahun-tahun depan ini saya mau kuliah, saya tidak punya uang. Adakah takut seperti itu dalam pikiran dan kuda gulanamu? Ingat satu kebenaran, kita punya Allah yang memiliki daya kreasi yang luar biasa, yang menembus segala ketidakmungkinan dan menembus segala mustahilan. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan Tuhan memberikan kepada kita semuanya sebuah kebenaran yang menuntun kita untuk menerima instruksi-instruksi dan informasi yang tepat, sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan benar. Dan Tuhan memberikan kepada kita orang-orang yang akan menjadi penolong, jadi mentor bagi kita semuanya. Sering dalam kondisi-kondisi ketika kita lemah dalam perasaan dan iman kita, pikiran kita mengambil keputusan yang salah. Tapi Yusuf dan Maria, ketika dia menjadi kuat oleh Allah, maka mereka mengambil keputusan dengan benar. Sekalipun di depannya ada satu resiko yang sangat berat, tapi mereka kuat luar biasa. Dan mereka mampu untuk mengambil tugas berat itu. Jadi, kita bisa melihat Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semuanya, menjadikan kita kuat di dalam perasaan dan pikiran kita yang sedang gundah gulana. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan? Yang kedua, kita menjadi kuat di dalam Tuhan saat kita menjadi orang yang tertolak. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Maria hendak melahirkan, kita memberikan sebuah narasi, memberikan sebuah cerita yang sangat lengkap. Ketika Maria, dia dalam kondisi dia akan melahirkan dalam kandungannya sudah tua, dia berjalan bersama-sama dengan Yusuf. Dia berjalan menempuh jarak yang cukup panjang, dan itu meletihkan dia. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ceritanya menjadi sedih, cukup menegangkan, cukup sedih adalah ketika Maria sampai di kota Bethlehem itu, dia mencari tempat menginap. Dan bukan hanya sekedar kita menginap sebenarnya, tapi juga tempat untuk dia bisa melahirkan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca narasi di dalam Injil Lukas, di sana dikatakan bahwa mereka tidak mendapatkan tempat. Bapak Ibu, mereka tidak mendapatkan tempat untuk sesuatu yang mereka butuhkan. Apa itu? Penginapan. Bukan hanya sekedar penginapan, tapi juga tempat untuk melahirkan anaknya Yesus. Maria tidak mendapatkan tempat. Beberapa orang-orang berkata waktu itu adalah waktu sensus. Jadi orang yang datang ke Bethlehem begitu banyak. Jadi tempat-tempat itu begitu sangat penuh sekali. Tapi juga ada beberapa orang yang menafsirkan ketika mereka melihat Yusuf dan Maria, dari baju yang mereka kenakan, Maria dan Yusuf itu bukanlah orang yang cukup kaya.
Dan mereka adalah orang-orang yang sangat sederhana. Mungkin di bawah kaya lah. Di bawah sederhana. Dari mana mereka lihat? Dari tunggangan mereka juga. Dari juga pakaian mereka yang kenakan. Jadi beberapa orang memberikan penafsiran, Maria itu tidak mendapatkan tempat oleh karena dia adalah orang yang hidupnya stratanya sangat rendah, sangat miskin. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Maria tidak mendapatkan tempat yang dibutuhkan. Kalau saya berbicara lain, berarti ada sesuatu penolakan di sana. Tidak ada tempat bagi Maria. Itu juga bisa berhubungan dengan sebuah penolakan, sebuah penutupan untuk mereka bisa mendapatkan akses pemenuhan kebutuhan mereka. Itulah yang terjadi dalam kondisi Maria dan Yusuf. Dia tidak mendapatkan tempat. Dia tertolak. Dia tidak berada dalam satu situasi orang menerima dia. Bapak, Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada begitu banyak orang-orang karena mereka ditolak dan tertolak. Tidak sedikit mereka yang mati bunuh diri. Tidak sedikit mereka kemudian menjadi orang psikopat. Mereka kemudian balas dan mereka menjadi pembunuh berantai karena mereka merasa tertolak di dalam hidupnya. Tidak sedikit orang, anak-anak kemudian lari dari rumah karena mereka merasa ditolak. Karena mereka mungkin bodoh, tidak memenuhi kriteria dari orang tua mereka. Mereka bukan anak yang baik. Mereka bukan anak yang kemudian menjadi bintang pelajar. Mereka bukan menjadi anak yang menurut standar hidup. Itu ada banyak anak-anak yang tertolak. Banyak sekali di muka bumi ini penolakan dalam hidup kita semuanya. Apalagi kalau kita bicara tentang kekristenan. Ketika kita membangun sebuah ibadah, ingin membuat sebuah gedung, kita ditolak. Keberadaan kekristenan kita seperti berada dalam tanda kutip kita tertolak dan ditolak di Indonesia yang kita cintai ini. Ada begitu banyak penolakan terjadi, termasuk di dalam Maria, termasuk juga kepada Yusuf. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Pernahkah Bapak Ibu ditolak dan tertolak dalam lingkungan, dalam kelompok? Ada orang-orang ya yang melakukan reuni karena dia adalah orang yang tidak berhasil, dia ditolak dari lingkungan kelompok reuni SMA atau reuni SMP atau reuni SD dia atau reuni kuliah dia. Karena dia bukanlah orang-orang yang memiliki standar ukuran-ukuran yang memenuhi ideal mereka. Mereka ditolak. Tapi penolakan itu yang membuat akhirnya orang itu berada dalam situasi sangat-sangat skeptis, minder, dan mungkin dia akan mengasingkan diri dia. Bapak Ibu, orang-orang di sekitar kita ada begitu banyak. Ada gereja-gereja yang secara khusus bisa dikatakan sebagai gereja yang dikuasai oleh orang-orang tertentu. Misalnya gereja-gereja yang berinisial I. Misalnya sinodal ini dipenuhi dengan orang-orang Chinese. Jadi kalau orang-orang yang bukan Chinese biasanya akan tersingkir. Kemudian ada gereja I, gitu. Kemudian dipenuhi oleh orang-orang dari golongan ras di sana atau dari suku di sana. Biasanya kalau tidak dari suku di sana, orang-orang itu akan tersingkirkan atau tertolak. Jadi gereja sendiri ternyata berkutat juga dengan diskriminasi. Penolakan itu pada dasarnya juga berorientasi kepada diskriminasi. Diskriminasi ras, diskriminasi agama, diskriminasi status sosial, diskriminasi kemudian berhubungan dengan performance seseorang juga. Nah, hari ini mari kita berbicara. Kita sering mendapati sebuah realita. Dalam keadaan suku, agama, strata sosial, wajah, status kelompok, kita ditolak. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah menolak. Tuhan tidak pernah menolak. Sekalipun kita berada dalam tidak diperhitungkan oleh apapun juga, Tuhan tidak pernah menolak. Ditolak, tidak mendapatkan tempat, itu sama-sama sekali menyakitkan kita. Melukai batin kita. Tapi Bapak Ibu, bagaimana akhirnya? Kalau Bapak Ibu menempatkan Maria dan Yusuf, dia sudah begitu lelah, ingin istirahat. Dan Maria harus melahirkan. Dia berada dalam situasi psikis, dia tertolak, karena tidak ada tempat. Ada begitu banyak orang yang menyimpan dendam, kebencian, karena faktual dari sejarah kehidupan dia yang sedemikian buruk karena dia ditolak. Akhirnya, dia menjadi dan menempatkan diri menjadi orang-orang yang tidak cukup bagus. Dia balas dendam dengan masa lalu dia yang buruk. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya Tuhan dia menolong Maria dan Yusuf yang berada dalam petertolakan ini sampai akhirnya mereka menjadi kuat. Bapak Ibu, di sini kita bicara tentang Yehovah Jireh. Allah yang menyediakan, Allah yang menggerakkan orang. Bapak Ibu, ketika Maria dia berada dalam titik, dia tidak mendapatkan tempat sesuai dengan apa yang butuhkan, maka Allah menggerakkan seseorang yang memiliki penginapan, dia berkata, tunggu dulu, jangan pergi. Memang tempatku ini penuh.
Tapi aku masih memiliki satu tempat. Tempat ini kandang, dapat dibersihkan, dan kau bisa menginap di situ. Dan engkau bisa bersihkan, menginap di situ, kamu tidak usah bayar. Dan kamu bisa lahirkan di situ. Ingat Bapak Ibu, kalau kita tertolak, Tuhan masih bisa menggerakkan orang-orang untuk mengasihi kita. Ada begitu banyak orang-orang baik di sekitar kita, ada begitu banyak orang-orang yang disediakan Tuhan menjadi penolong atas hidup kita semuanya. Percayalah bahwa kita tidak sendirian. Kita di backup oleh Allah, dan Allah mampu menggerakkan orang-orang yang baik, yang mengasihi, yang memperhatikan, yang memiliki belas kasihan di sekitar kita jauh lebih banyak dari orang-orang yang tidak memperhatikan hidup kita semuanya. Jadi jangan putus asa kalau kita tertolak atau ditolak oleh siapapun juga. Engkau punya Allah yang mengasihi kita, yang memperhatikan kita, yang tidak membuang kita dan tidak menolak kita. Dan kita punya juga orang-orang yang akan menjadi penolong yang disediakan Allah, yang memiliki belas kasihan yang luar biasa, menyediakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dalam hidup kita semuanya. Jadi, be strong in the Lord. Di saat-saat kita tertolak, Tuhan menyediakan dirinya sendiri menjadi orang yang menerima kita, dan Tuhan menjadikan orang-orang lain yang memiliki belas kasihan dan kepedulian yang dalam untuk menjadi teman mitra menolong kita semuanya. Selalu ada tempat di tengah-tengah penolakan-penolakan yang disediakan orang di dalam hidup kita semuanya. Selalu ada pemenuhan kebutuhan untuk kebutuhan-kebutuhan kita yang tidak terpenuhi dalam hidup kita karena penolakan-penolakan. Saya percaya tahun depan kita akan bisa memiliki sesuatu yang kita harapkan, karena Tuhan Allah kita memastikan penyediaannya, dan Tuhan juga menyediakan orang-orang yang digerakkan untuk menolong kehidupan kita semuanya dalam belas kasih dan tingkat kepedulian kita yang dalam. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, be strong in the Lord. Bagaimana kita bisa menikmati kekuatan ketika kita bersama-sama di dalam Tuhan. Kita menjadi kuat dalam Tuhan saat berada dalam ancaman maut, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab berkata, kalau kita membaca di dalam Injil Lukas, Bapak Ibu, belum pulih keadaan fisik dari Maria dan Yusuf. Bapak Ibu, mereka mendengar ya bahwa Herodes sedang mencari beberapa orang yang usianya 2 tahun ke atas. Berarti itu sudah merupakan Yesus sudah mulai bukan lagi bayi lahir, tapi sudah hidup sekitar 2 tahunan Bapak Ibu. Ya. Nah, itu menjadi satu proses. Ketika Maria berada dalam kondisi yang aman dan nyaman Bapak Ibu, ternyata sekarang mereka menghadapi gejolak lagi, tantangan dan masalah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Herodes memerintahkan para tentaranya untuk mencari orang-orang, mencari bayi-bayi yang umurnya 2 tahun ke bawah. Semua bayi-bayi yang berumur 2 tahun ke bawah itu dibunuh, dilenyapkan. Dan ini ancaman nyawa Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Ini ancaman nyawa buat Yesus. Tapi saya juga percaya bahwa inti ancaman nyawa bukan hanya dengan siapa? Dengan Yesus saja, bayi Yesus. Tapi saya yakin dengan Maria dan Herodes. Siapa tidak mengenal tipikal Herodes yang agung ini Bapak Ibu? Dia adalah tipikal seorang pembunuh. Anaknya saja berani dibunuh. Bahkan Bapak Ibu, ini menjadi satu skandal besar. Raja yang berani melenyapkan benih-benih dia yang dia kasihi, dilenyapkan. Ini menjadi satu skandal kerajaan yang luar biasa. Jadi Maria dan Yusuf berada dalam ancaman nyawa, Bapak Ibu. Ancaman nyawa. Kehidupan kematian dia termasuk Yesus. Bagaimana dengan Anda? Suasana, Bapak Ibu bisa bayangkan. Suasana hati, suasana pikiran, bahasa tubuh dari Maria dan Yusuf. Ketika dia mendengar bahwa Herodes mengerahkan kekuatan dia, tentaranya, untuk mencari bayi-bayi di bawah 2 tahun dan dibunuh. Saya yakin ini menjadi ketakutan luar biasa. Maria biasa seperti kita. Kalau ada ancaman, saya yakin lumrah. Dia akan menunjukkan refleksi dari bahasa tubuhnya yang takut. Dia juga akan menunjukkan kepanikan dia. Itu adalah satu realitas sebagai seorang manusia manapun juga. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sejarah patriark dan para nabi dan pengikut-pengikut Tuhan, ya, itu selalu menunjukkan bahwa kehidupan mereka itu bukanlah kehidupan yang nyaman, tapi kehidupan yang penuh dengan ancaman-ancaman penghilangan nyawa. Kalau kita membaca sejarah martir-martir Kristen, para rasul, kemudian juga orang-orang Kristen gereja mula-mula, hidup mereka dipenuhi dengan ancaman maut setiap hari. Bahkan Paulus berkata, kehidupanku itu setiap hari seperti domba yang berada di dalam sembelihan tiap hari. Yesus pun juga menghadapi ancaman nyawa tiap hari. Dipantau kehidupan pelayanan dia. Dan dia menghadapi resiko maut yang luar biasa. Nah, dalam kondisi ini Bapak Ibu, Maria dan Yusuf, dia mengalami kelemahan.
Pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau Anda sedang menghadapi satu ancaman, apakah Anda akan surut iman, pengiringan, kesetiaan kita kepada Tuhan? Maria dan Yusuf, apakah surut? Tidak pernah turut sama Tuhan? Dalam kondisi-kondisi seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita akan meninggalkan Tuhan karena ancaman nyawa? Saya senang dengan salah seorang bapak gereja kita yang namanya Polikarpus. Ketika dia dihadapkan para lawan-lawannya untuk menyangkal Yesus, dia berkata demikian, sepanjang saya mengiring Yesus, saya belum pernah Yesus berbuat buruk dalam hidup saya. Bagaimana mungkin saya menyangkali Kristus yang telah begitu banyak berbuat baik? Saya tidak takut dengan nyawa. Bapak Ibu lihat John Huss, ketika dia dibakar, dia juga tidak pernah menunjukkan rasa takut dia. Karena ancaman nyawa dia dibakar dengan pujian, sukacita yang luar biasa. Inilah orang-orang yang be strong in the Lord. Orang-orang yang begitu kuat menghadapi ancaman maut luar biasa. Saya tidak tahu Bapak Ibu, COVID-19 ini telah membuktikan, menentukan, dan memberikan sebuah cara pandang mungkin di permukaan tentang kualitas kita sebagai orang Kristen. Bapak Ibu, menjadi Kristen itu sebenarnya merupakan sebuah kondisi kita terancam dalam bahaya maut setiap saat. Setiap saat. Nah, sekarang ditambah lagi COVID. Orang lebih takut dengan COVID. Akhirnya dia berani juga. Saya tidak menghakimi, dan saya tidak mengukur kekuatan iman saudara dari Bapak Ibu semuanya tidak ke gereja. Saya sangat menghormati orang-orang yang berkomitmen. Saya tidak ke gereja karena COVID ini. Saya menjaga keselamatan keluarga saya. Jadi saya tidak pergi kemana-mana. Saya menghargai itu. Tapi saya mempertanyakan orang-orang yang berkata, saya tidak mau berkumpul. Tapi berkumpul. Tidak mau berkelompok. Tidak mau saya ibadah karena banyak orang. Tapi kelompok. Berkumpul di kelompok lain. Ketemu dengan orang lain. Makan-makan. Itu bagi saya. Saya pertanyakan itu. Nah, ini menjadi sesuatu pertanyaannya bagi kita semuanya. Bagaimana dengan kita? Kalau secara patriark, para nabi, para pengikut-pengikut Tuhan, mereka berhadapan dengan penghilangan nyawa. Mereka begitu kuat luar biasa karena ada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ada orang-orang yang berespon ketika mereka berada ancaman nyawa, akhirnya mereka ikut arus. Mereka pindah iman. Mereka percaya untuk selamat. Ada orang-orang yang kemudian menyembunyikan diri supaya mereka selamat. Ada orang-orang yang kemudian pergi melarikan diri. Ada orang-orang yang kemudian mendatangi masalah itu. Seperti Petrus dalam kisah Kuah Kadis. Ketika dia kembali lagi, ketika dia mau berlari dari kota Roma, dalam sebuah kisah Kuah Kadis itu Tuhan bertemu dengan Petrus. Dan Petrus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mau kemana engkau? Aku mau mati 2 kali lagi untuk orang-orang Kristen yang ada di Roma. Maka Petrus menangis dan dia kemudian pergi ke Roma, menghampiri bahaya maut itu sendiri. Apa yang tersembunyi di dalam pikiran-pikiran kita, di dalam hati kita, ketika kita berhadapan dengan maut, itu sebenarnya juga menunjukkan tentang seberapa besar kita mengasihi nyawa kita dan mengasihi Tuhan kita. Alkitab berkata, siapa yang mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Bapak Ibu, ini Maria dan Yusuf, dia berada dalam situasi yang takut karena ancaman. Bapak Ibu, bagaimana? Bagaimana dengan kehidupan kita ketika kita berada dalam situasi seperti ini? Saya ingat Sadrak, Mesak, Abednego menghadapi sebuah keberanian yang luar biasa ketika ancaman maut itu datang. Jikalau kau tidak menyembah kepada raja, maka engkau akan dimasukkan dalam perapian. Tapi mereka berani menempuh risiko itu. Daniel diancam juga, kalau engkau tidak menyembah raja, maka patung raja, maka engkau akan dimasukkan gua singa. Mereka berani luar biasa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita berani? Kita pasti berkata, wah saya berani. Waktu hujan lebat, seringkali kita tidak berani menghadapi hujan. Tapi inilah realitas pada waktu kita berada dalam sebuah ancaman, resiko ini, kita tidak berani. Bagaimana Tuhan membawa kekuatan yang luar biasa kepada Maria. Lihat, sebelum masalah-masalah itu tiba dalam hidup kita semuanya, Tuhan memastikan kita menjadi orang yang selamat. Ketika tentara Raja Herodes itu belum sampai ke Bethlehem,
Tuhan berbicara kepada Yusuf dan Maria, cepat bawa anak itu pergi ke Mesir. Jadi Tuhan itu memberikan sebuah jaminan perlindungan. Sebelum masalah itu tiba, Tuhan memberikan jaminan perlindungan kepada Maria. Dan kedua, Tuhan memberikan tempat perlindungan yang nyaman untuk sementara waktu, itu di Mesir. Semua Allah sediakan, itu sebabnya Allah, Maria dan Yusuf menjadi kuat luar biasa di dalam Tuhan, dalam ancaman maut sekalipun. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ancaman COVID telah membuat kita seringkali banyak alasan-alasan untuk kita beribadah. Melayani Tuhan, bersembunyi di balik alasan-alasan yang kelihatannya bijak, bersembunyi di balik alasan-alasan otak, logika, dan alasan-alasan rohani. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dalam masa-masa COVID ini justru saya melayani lebih banyak konseling dari orang-orang Jakarta, dari Bogor, dari beberapa tempat-tempat yang daerah. Saya bukan orang yang tidak takut, saya juga alami takut, tapi saya menggunakan protokol kesehatan. Saya kalau ketemu di rumah, mereka juga harus menggunakan protokol kesehatan, pakai masker semuanya. Kalau toh kemudian saya harus mati gara-gara saya melayani, yaitu bagian dari sebuah kecermatan Allah waktu saya. Bagaimana dengan anak saya atau istri saya? Kalau Tuhan cermat menata kematian saya yakin juga Tuhan menata cermat kehidupan orang-orang yang saya tinggalkan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menjadi orang Kristen yang sangat kuat ketika kita berada dalam ancaman nyawa? Saya berdoa kita semuanya menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Memang tidak mudah ketika kita bicara tentang nyawa. Mungkin kita hanya lip service atau retorika perkataan-perkataan saja. Bapak Ibu, ada waktu satu saat iman kita itu akan diuji. Hari ini beberapa gereja, termasuk kita mungkin, sekarang ketika kita beribadah, kita berhubungan dengan aturan-aturan. Siapa yang berkerumun lebih dari 10 atau apapun juga, itu akan dikenakan sanksi, bayar denda. Semua yang nggak lakukan. Satu saat kalau zaman antikris, saya tidak tahu. Saya berdoa supaya momentum Natal ini membawa kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Be strong in the Lord. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan menguatkan dan meneguhkan hati kami Tuhan. Kami terus berdukung doa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati jemaat kami satu persatu. Supaya mereka di masa Natal ini, mereka diteguhkan, dikuatkan, dan mereka mencintai Tuhan. Berkati keluarga mereka masing-masing dengan keselamatan yang dari Tuhan, kekuatan kesehatan. Berkati ekonomi jemaat. Kerinduan kami untuk memiliki sebidang tanah dan gedung, Tuhan Engkau campur tangan memberkati. Kami percayakan semuanya dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat rohani, berkat jasmani pagi ini. Kami mengucap syukur. Akhirnya keluargaku angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita, dan persekutuan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari, menguduskan kita semuanya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan berkat Allah, dan berkat rohani itu bagikan kepada orang lain sehingga mereka terima Tuhan Yesus. Dan beritakanlah Injil, maka Tuhan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya sebagai gembala sidang mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Ibu semuanya, kepada opa-opa, oma-oma yang terkasih, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih, juga kepada anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu. Selamat Hari Natal. Tuhan memberkati kita semuanya. Nikmatilah berkat Natal bersama-sama dengan keluarga kita. Nikmatilah berkat Natal menjadi satu motivasi untuk kita terbangun iman kita. Tuhan memberkati kita semuanya dengan kekuatan yang baru, penyertaan yang baru di tahun 2021. Tema besar kita di tahun 2021 adalah seperti yang saya bawakan. Be strong in the Lord. Itu adalah tema besar kita di tahun 2021. Tuhan memberkati kita semuanya. Apapun keadaan-keadaan kita di tahun 2021, yakinlah bahwa Tuhan berserta dengan kita, memberikan kekuatan yang luar biasa. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat Hari Natal. Selamat menikmati celebration bersama-sama dengan keluarga kita di perayaan Natal. Tuhan memberkati kita semuanya. Anak-anak ada hadiah-hadiah, dan ibu-ibu ada hadiah-hadiah yang menanti. Tuhan memberkati kita semuanya. Hadiah yang paling utama adalah Kristus Yesus
yang menjadi sumber selamat bagi hidup kita semuanya. Haleluya. Amin. Bersukacitalah.